Lagi dan lagi Venezia gagal meraih kemenangan, di mana kali ini mereka hanya mampu main imbang 0-0 melawan Napoli. Meskipun begitu, hasil ini sejatinya cukup oke mengingat Napoli sendiri adalah title contender musim ini. Namun kembali lagi, ini membuat posisi Venezia masih sulit buat beranjak dari zona degradasi. Tapi untuk performa individu secara umum, Jesus berhasil menunjukkan sinar terangnya. Yap, sungguh nggak kebayang betapa beruntungnya kita punya sosok kapten timnas yang bermain di Liga Top Eropa macam Serie A. Dan Jesus berulang kali telah membuktikan jika ia memang layak masuk radar tim-tim ternama Serie A macam Juventus, AC Milan, Torino, Fiorentina, Bologna, Lazio, hingga terbaru Udinese. Pun begitu dengan beberapa tim IPL serta Liga Perancis. Nah, di pertandingan kali ini, Che lagi-lagi sukses membuat Romelu Lukaku mati kutu. Yap, sebuah penampilan yang pada akhirnya mendapatkan pengakuan dari Lukaku itu sendiri serta membuat Antonio Conte selaku pelatih Napoli tambah tertegun sama penampilan Jesus. Gimana nggak statistik membuktikan kalau Jesus bahkan dalam beberapa aspek unggul dari salah satu back elite Serie A saat ini, Federico Gatti yang main untuk Juventus. Tentu saja, jika sampai akhir musim Bang Jai mampu mempertahankan konsistensinya, bukan tak mungkin Jesus beneran akan pindah ke tim yang levelnya 2 tingkat di atas Venezia. Selain itu, jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk berkarir di Italia kian terbuka. Karena bagaimanapun, melihat gimana perkembangan timnas Indonesia yang sekarang, ada kok nama-nama yang sejatinya cukup layak untuk main di level Serie A. Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart. Jesus, duh, emang pemainnya satu ini nggak henti-hentinya ya, bikin kita semua bangga. Tentu saja kita sangat beruntung punya pemain seperti dirinya. Tenang, skillnya oke, kelakuannya nggak aneh-aneh, leadershipnya oke plus soft spoken tapi tegas. Maka nggak salah jika sekarang ban Kapten Venezia melekat erat padanya. Begitupun dengan timnas Indonesia. Nah, khusus di timnas, ia beneran jadi mentor yang baik buat back-back muda macam Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, hingga Justin Hubner. Dan sejauh ini terhitung sejak debut melawan Vietnam di GBK, penampilan Bang Jai nyaris nggak pernah mengecewakan. Stands resolute, no fear in his veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More is spirit in his core. Holding the line, always giving more. From the archipelago, he strides ahead. Silent strength that we all respect and dread. Sementara itu penampilan Jay di level klub semakin kesini juga semakin meningkat, di mana ia yang memulai perjuangannya di Italia dari Serie B, kini perlahan-lahan mampu menjadi salah satu back yang paling konsisten di Serie A. Dan meskipun Venezia kini ada di papan bawah, tapi secara individu, Jesus mampu mencatatkan statistik yang sak-jose. Maka nggak heran jika tim-tim ternama Serie A macam Juventus, Milan, Torino, Fiorentina, Bologna, Lazio, hingga terbaru Udinese dikabarkan serius mendekatinya. Pun begitu dengan beberapa tim dari IPL serta Liga Utama Prancis. Yap, di laga terbaru saat menjamu Napoli, C kembali harus head-to-head sama penyerang tinggi besar Romelu Lukaku yang dianggapnya sebagai back tersulit di Serie A. Tentu saja ini jadi tantangan tersendiri bagi Bang Jai karena semua tahu Lukaku adalah tipe striker yang sangat fisikal serta punya body balance yang kuat. Akan tetapi sama seperti di pertemuan pertama, C sukses mematikan pergerakan penyerang Belgia ini. Gak cuman itu, Scott McTominay yang biasanya selalu nemuin celah kosong, ini juga berhasil ditutup. Bahkan pemain Skotlandia itu sempat terpental saat duel sama Bang Jai. Intinya secara keseluruhan, back 24 tahun itu berhasil mengomandoi lini belakang dengan bagus. Ready to face the world and try. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwind. Ready to face the world and twine.
Ya, berkaca dari pertandingan tersebut, wajar jika akhirnya Lukaku benar-benar mengakui Jesus adalah bek yang tangguh. Gak cuman itu, Antonio Conte yang ngamuk-ngamuk sepanjang laga juga makin tersadar jika Jesus ini emang bagus gitu loh. Karena jika dilihat dari statistik secara umum sejauh musim ini berjalan, dalam beberapa aspek Jesus bahkan lebih unggul dari bek papan atas Serie A seperti Federico Gatti dari Juventus. Dan menurut media Italia bernama MilleCuraSolBlue.it, karakteristik yang dimiliki Jesus pada akhirnya membuatnya memang layak dilirik banyak klub, yang mana salah satunya ketika ia bisa menjadi leader di jantung pertahanan tim dan merebut bola tanpa melakukan tackle yang menyebabkan pelanggaran beresiko kartu. Tentu saja karakteristik seperti ini jadi salah satu modal kuat sebagai pemain bertahan yang kemampuannya di atas rata-rata, dan makasih banget Venezia sangat bisa untuk memanfaatkan kapasitas Jesus, sehingga kelihatan banget di timnas mainnya Jose Gandos. Karakteristik teknis Jesus adalah pemain berkaki kanan alami dan punya teknik individu yang bagus, termaksud di atas rata-rata untuk seorang pemain bertahan. Keterampilan ini muncul karena kondisi fisik di masa muda dan kemampuan yang dia bangun di awal karirnya. Baik di Venezia maupun di timnas Indonesia, dia bisa bertindak sebagai jantung pertahanan 3 bek dan membantu permainan dari lini belakang. Dia ahli dalam intersepsi dan merebut bola tanpa melakukan tackle, tulis media tersebut. Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart. Yap, apa yang ditampilkan Jesus sejauh ini bisa jadi membuat Juventus kayaknya beneran kepincut nih. Sebab back-back mereka sejauh ini juga nggak becus gitu loh. Bahkan dalam 2 laga terbaru, gawang Juve diberondong 7 gol, kalah 3-0 dari Fiorentina serta 4-0 dari Atalanta. Dan sebenarnya kalau aja Venezia punya penyerang yang gacor, maka tim ini minimal papan tengah bisalah. Karena ya, kalau kalah pun tipis-tipis gitu loh. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu di akhir-akhir mereka bisa bangkit, kan gitu. Di sisi lain, berkat penampilan J yang oke di Italia, pada akhirnya emang semakin membawa berkah khususnya buat Indonesia. Paling enggak, anggapan remeh media-media Italia soal kualitas pemain timnas Indonesia sedikit banyak udah berkurang. Karena pada dasarnya beberapa pemain timnas Indonesia yang sekarang seperti Kelvin Verdong, Kevin Dix, Tom Haye, Michel Kers, hingga Martin Paes sangat bisa bersaing paling tidak masuk ke papan tengah Serie A. Dan gak apa-apa banget loh kalau semisal banyak pesepak bola timnas Indonesia yang berkarir di Italia, entah itu Serie A, Serie B, atau mungkin Serie C, bagi yang usianya masih muda-muda. Karena biar gimana pun, Italia dikenal sebagai salah satu negara yang tradisi sepak bolanya kuat, sehingga pastinya kualitas sepak bola di sana oke. Pokoknya apapun deh, asal kualitas timnas Indonesia bisa terus meningkat step by step. Karena emang untuk saat ini, progresnya udah ke arah yang benar. Dan jika bisa sampai lolos ke Piala Dunia, amin. Mimin yakin akan banyak pemain dari Indonesia yang masuk pantauan tim-tim Eropa. Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path of light. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kalau Mimin pribadi sangat-sangat bangga sama Bang Jai atau pemain-pemain yang sukses bikin nama Indonesia harum di luar negeri. Dan gak apa-apa banget untuk sekarang kamu main untuk tim yang secara level ada di papan bawah Serie A. Yang penting menit bermainnya selalu reguler, kan gitu. Lagi pula, ini levelnya Serie A yang bagaimanapun masuk 5 besar liga terbaik di Eropa. Jadi nggak masalah main di tim bapuk asalkan ya tadi bisa terus main dan ngelawan tim-tim kuat. Karena dengan begitu J akan bisa berkembang. Nah, dengan ia memutuskan untuk bertahan paling enggak sampai akhir musim, paling enggak jika ia pergi, J masih bisa memberikan keuntungan bagi Venezia dari sisi finansial, mengingat kontraknya sendiri baru habis Juni 2027 mendatang. Intinya nggak apa-apa Bang Jai main kalem step by step naik levelnya, ketimbang buru-buru pindah dan ujung-ujungnya salah perhitungan malah jadi camat, kan repot. Dan untuk pemain lainnya, khususnya para pemain muda yang ada di Liga Indonesia, gas terus untuk belajar serta berlatih. Kalau ada kesempatan abroad, gak usah banyak pikir, karena bagaimanapun standar masuk timnas Indonesia sekarang kini sangatlah tinggi. Dan semisal kalau abroad, hikmahnya itu gak cuma sekedar sepak bola,
tapi bisa belajar soal banyak hal, mulai dari kultur, budaya, bahasa, dan lain-lain. Sehingga itu bisa membentuk pola pikir serta karakter yang memberikan nilai tambah lebih. Gak kayak kebanyakan orang-orang di sini yang seolah susah banget diajak maju. Ibaratnya, nek hurung diketak ya hurung menyat, kan gitu. So mudah-mudahan kedepannya makin banyak pemain Indonesia yang mau dan bisa bersinar di luar negeri, khususnya mereka yang berasal dari didikan dalam negeri. Buktikan kalau kalian juga bisa kok menembus tebalnya dinding persaingan, asal ada niat, doa, komitmen, dan kerja keras, serta perbanyak relasi. Pasti bisa kok. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.